ada 28 juta jiwa masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sekitar 320.000 orang kena skizo. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu bisa terkena kepada siapa aja. Tapi ketika kita di kondisi dan usia seperti itu, sungguh tidak nyaman. Dikit-dikit. Gini ya, sebenarnya itu kan berawal dari suatu kondisi pikiran kita yang tidak jernih sebenarnya. Aku malah menyalahkan Tuhan. Oh, Aku sudah berdoa dan gak mau jawab. Berarti kamu gak ada. lapo Tuhan, kenapa sih Tuhan kok firman ini? Apakah kalau kita pergi ke sana, berarti kita kurang iman? Kembali lagi di Celoteh Domba. Kali ini sangat spesial ya. Yoi. Karena kita semua berempat hadir di sini. Gimana kabarnya, Jo? Puji Tuhan baik kok. Iya, kamu yang paling jarang kelihatan ya? Iya, benar. Siapa paling jarang kelihatan ya? Yap, Ya yap. sibuk lah. Waduh, paling sibuk ya? Sorry. Harus sibuk ya. Sesuai umur ya. Sibuk ngapain? Cari pacar. Kamu cari pacar. Cari pacar. Nggak punya. Sama Korean sampai di kuliah untuk cari pacar kamu. Luar biasa. Pertanyaan apa aja yang harus dipertanyakan ke calonmu? Sudah lupa, Jojo. Apakah engkau bisa diajak untuk mengikut kekudusan? Masih ingat Korean ternyata. Iya, satu. Duanya. Yuk kita lanjut dulu. Bagus, mantap. Udah nih. Iya, kali ini kita berempat, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Ya. Soalnya aku nih baca berita itu kata Menkes kita ya, dia memprediksi itu kalau ada 28 juta jiwa masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Padahal kan jumlah masyarakat di Indonesia jumlahnya kan 280 jutaan. Ini sekitar 28 juta jiwa diprediksi. Wah 10%-nya sendiri berarti. Makanya diprediksi akan mengalami masalah kesehatan mental. Waduh, hampir sama kayak ISG 2 hari lagi. Iya. Stres nih. Oke, jadi kalau kita bicara tentang hal ini ya, oke, menurut kalian apa sih yang kemungkinan yang menyebabkan masalah kesehatan mental ya? Didikan nggak, Mar? Didikan. Kalau aku ya, menurutku didikan. Gimana itu maksudnya? Soalnya kan biasanya kan ada orang tua yang didikan VOC. Dikit. Ada yang santai-santai ya toh. Mungkin kalau kok Aldi, Kak Mar, saya ini kan didikan VOC ya. Makanya kita pertanyakan ke saudara Jojo ini hari ini. Gen Z ya. Ya, penonton mau Gimana, tahu gimana? pendapat dari generasi Z nih. Jadi mungkin masalah yang umumnya terjadi di kalangan kita gitu ya berarti ya Iya, Kak Mar ya. Mungkin menurut pendapat saya sih ini aku jawab berdasarkan kayak karena aku di kampus punya beberapa lingkungan yang kurang lebih kayak gitu, burnout kali ya Kak Mar ya. Burnout. Sering ya kuliah. Cukup sering. Tekanannya banyak gitu. Entah dari beasiswanya, Oke. terus mungkin zaman sekarang ini masih ada kok orang kuliah itu karena tuntutan orang tua, bukan karena dia sendiri yang mau. Dia menganggap kuliah ini paksaan gitu. Pokoknya lulus. Iya, kayak gitu. Lalu kamu Macam-macam pernah sih. burnout gak? Jujur aku sendiri belum pernah. Wah, Dan keren banget ya. Tidak berharap akan burnout. Waktu kita putus cinta belum Oh, ada. enggak pernah. Ya, penonton saya tidak pernah. Soalnya belum pacaran. Aduh, Kalau putus cinta biasanya nggak burnout, depresi. Ya dulu putus cinta paling sedih 2 minggu kayak. Setelah lagu galau, ada playlist 4 lagu. Doa tuh. lah, aku ada di momen kayak gitu, tapi udah diriku Aku yang pernah lama. lagunya BCL kayak. Ku ingin melampiaskan. Nah itu salah satu lagu galauku dulu. Nah, jawabannya sedikit berbeda pasti. Kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan mental pasti berbeda lah ya Beda setiap juga. orang. Betul. Tapi kalau ini ya, kalau kita mau ini ngobrol-ngobrol ini, menurut kalian tuh kesehatan mental ini yang masalahnya ini terutama ya. Kalau tadi bahkan prediksi dari Menkes seperti Iya. itu, menurut kalian apakahnya cuma orang dewasa yang bakal mengalami kayak gitu atau gimana? Fun fact ya Kak Mar ya. Tahun ini aja baru berapa bulan gitu? Sebulan. Itu sudah terdeteksi, saya baca data itu kemarin sekitar 320.000 orang kena skizo. Skizofrenia. Jadi kalau teman-teman tahu ya digunakan ChatGPT-nya untuk skizofrenia itu apa? Skizofrenia itu kayak depresi segala macam dan itu undetect. Jadi nggak kedetect gitu. Benar. Jadi itu kayak kita itu hidup kayak oh ya wes biasa, tapi kita nggak tahu kalau kita itu ternyata kena Termasuk. sakit mental. Iya. Karena mungkin kita ini ya, terkadang ya aku sendiri secara pribadi ya dulu ya, kalau waktu aku nggak ngerti tentang kesehatan mental, kan kita mikirnya kesehatan mental itu seperti kayak sesuatu yang sangat negatif gitu ya. Benar. Ini Apalagi orang yang- orang-orang kamu kurang berdoa. Betul, gangguan jiwa kayak sesuatu Iya, yang negatif banget. Padahal sebenarnya enggak. Kesehatan mental itu berarti kesehatan jiwanya kita, sama seperti tubuh kita lah. Kalau kita sakit tuh kita
bisa mengalami namanya batuk, bisa Ya. mengalami yang lain-lain Ya. sama. Cuman dia ini agak sedikit tidak kelihatan gitu kan, karena ini berkaitan dengan bagaimana kesejahteraan pikiran kita yang pada akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Bagaimana kita bisa berpikir dengan rasional dan lain sebagainya. Putus seperti- cinta nggak makan 5 hari Kak Mar. Ya, itu. Untung aku gak pernah kayak gitu. Saya tidak mungkin. ada beberapa orang yang memang juga mengalami hal Ya. seperti itu kan, Ya, yang ya. di fase-fase seperti itu. Jadi ketika kita tidak menyadari dengan benar konsep dari kesehatan mental seperti apa, itu yang akan membuat kita akhirnya, wah, ini sudah berbicara tentang gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Sehingga kita kurang antisipasi, entah itu diri kita sendiri ataupun lingkungan di sekitar kita, gitu kan. Mungkin kita kurang memahami dengan benar tentang konsep dari kesehatan mental seperti itu. Soalnya kalau Aldi pun merasa burnout itu ya bukan yang Masalah kesehatan kesehatan mental yang parah. Burnout itu mungkin kalau Aldi cuma ngerasa capek gitu. Iya, iya. Jadi kayak kemarin sharing aja ya, kemarin Desember kemarin baru aja Desember kemarin. Iya, iya, iya. Bener-bener ngerasa capek dan mikir tuh ngerasa burnout. Apalagi Desember ya, Desember Iya. identik dengan liburan kan. Jadi udah pengen santai-santai. Padahal Desember itu setelah pikir-pikir ya, karena ngerasain ngurusin podcast satu, terus ngurusin GMJ, mulmetnya. Habis itu waktu itu ada kerjaan baru. Waktu itu ngurusin jadi agent properti segala macam. Terus belum buat konten tiap hari itu ngepost ayat di Iya. TikTok sama di IG. Nah, itu kerasa Desember bulan libur, dapat tambahan baru di podcast ini dan tanggung jawabnya berat. Jadi capek gitu loh. Malah empat-empatnya nggak ada tak kerjain. Maksudnya bukan nggak ada tak kerjain, tak kerjain cuma dengan maksimal. capek gitu ya, nggak maksimal karena ngerasa Kondisinya, capek gitu. iya. Tapi like, burnout itu kayak semua ada Kak Mar, dari semua kalangan, dari saya sampai tua sampai muda. Kayak kemarin itu ada berita yang untuk di Sulawesi Utara, kalau teman-teman tahu itu ada gereja terbakar. Oke. Jadi gereja kebakaran di Sulawesi Utara. Kalau teman-teman mau sumbang dana juga bisa, nanti bisa dicari di situ. Mereka masih mencari dana sampai sekarang karena memang di pelosok. Itu katanya juga dengar sih. Itu romonya juga agak stres. Wow. Jadi tapi puji Tuhan dia akhirnya bisa terpulihkan, mungkin dapat bantuan-bantuan. Iya. Akhirnya baru bisa rodok pulih. Cuman kan memang kalau burnout itu kan berarti kan untuk sekelas Romo pun itu bisa kena. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya kesehatan mental ini, kalau kita bertanya siapa saja yang bisa kena, semua usia bisa kena. Setuju. Kalau kalian baca juga beritanya ini yang baru ya 2 hari yang lalu di daerahku ya di NTT, beda kota sama aku, itu anak SD loh kelas 4. Ya itu Itu sih aku baru diri. baca sih. karena nggak punya buku tuh ya. Karena minta orang tuanya Ya. untuk beli buku Buku tapi tidak sama- terpenuh. Ya, ketika kecil. benar betul. Nah, jadi Tapi jangan Kayaknya bukan burnout sih, itu lebih ke depresi kayaknya. iya sudah Rohani jatuh. itu juga kayak depresi. Kan gini ya, sebenarnya itu kan berawal dari suatu kondisi pikiran kita yang tidak jernih sebenarnya. Ya. Apalagi kalau aku baca-baca data, sebenarnya kalau jurnal yang kita baca di Amerika pun juga banyak anak-anak seusia sampai 10 tahun ke atas Ya, itu udah sudah. mulai mengalami kondisi seperti itu. Tapi kalau dengan konteks kita bersyukur ya. Kalau sekarang kita sudah join komunitas gitu kan. Jadi kurang lebih kita semakin memahami bahwa kesehatan mental itu penting. Ketika kita bilang burnout itu bukan kesehatan mental, sebenarnya itu gejala awal. Gejala awal. Ketika kita tidak menata atau mengolahnya dengan baik, itu bisa sampai ke depresi dan sampai tindakan yang gejala ekstrim. awal itu ya apa Kak Man? Gejala awalnya gini, karena itu kan cemasnya kita, capeknya kita, karena segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita nggak bisa kondisikan dengan baik, ya. Terus pada akhirnya semakin tinggi, semakin lama dibiarkan, bisa menjadi depresi, stres, depresi, dan pada akhirnya mengambil satu tindakan yang lebih ekstrim dari itu kan, Berarti bisa jadi. kalau burnoutnya ini nggak diatasi dengan baik ya Kak Nah, Maria, itu betul. outcome-nya dia bisa kebanyakan arah, dan betul. lebih buruk gitu. Yang lebih ekstrim lah kasarannya Iya. seperti itu. Dan itu sangat menyayangkan. Apalagi kalau di dalam konteks tadi kamu sharing tentang ternyata pastor pun juga kena, ternyata anak seusia itu pun juga kena. Nah ini bersyukurnya kita ini ya, kalau aku secara pribadi ya, aku bersyukurnya itu karena aku sudah ditangkap di dalam komunitas. Itu yang Ada cerita paling menarik penting sih, Kak banget. Mar. Waduh. Kamu punya pengalaman? Sharing ya, Iya, sharing iya, dikit. boleh, Oke, boleh. Jadi sebelum masuk aku HSM itu, so I will thank you to you Ellen, Ya. teman kita Ellen ya. Itu dia salah satu yang mengajak saya untuk HSM. Praise God. Jadi sama yang ngajak saya untuk kesini juga. Jadi dia itu yang ngajak saya untuk HSM. Jadi dulu itu saya memang sempet drop Kak Mar. Iya, Jadi iya. ada masalah.
sedemikian rupa, stres, ditambah COVID, kerjaan nggak ada, segala macam toh, stres, Iya. almost bunuh diri. Wow. Jadi hampir sampai Ke di tingkat titik itu, seperti terus habis itu juga sudah depresi berat, sampai akhirnya ada, mungkin teman-teman selku ya, dari sel E itu dulu tahu. Ya, saya juga termasuk. Ya, itu kalian masih tahu, dulu sampai tangan bagian kiriku ini sampai Ya, getar. sampai getar, betul. Sampai getar, akhirnya setiap kali ada ke-trigger masalah gitu, langsung getar. Jadi langsung kayak kaku, ototnya kaku terus, dan aku juga ke dokter psikolog, ke psikiater segala macam sampai minum obat. Tapi puji Tuhannya ini bukan melebih-lebihkan cerita ya teman-teman ya, tapi dari berkomunitas biasanya aku sehari 2 hari, sehari itu minum 1 obat penenang, akhirnya mundur seminggu. Tapi juga ini juga dibantu sama, kalau misalkan teman-teman tahu Young Man, itu juga menyelamatkan juga. Jadi kalau kamu sudah ikut Young Man belum? Oh belum. sekali aja kan itu. Sekali seumur hidup. Ya sekali. Semoga tahun ini. Ya, Nah, begitu. Nah, itu aku waktu itu akhirnya sakitnya 6 bulan. Sampai wis mau parah, akhirnya tapi dibangkitkan lagi, akhirnya masuk komunitas segala macam. Baru bisa normal itu setahun lah ya. Setahun aku di sel itu baru normal. Jadi dulu itu sampai, ya ini putus cinta sih sebenarnya. Oh, berarti Masalah awal putus mula cinta. penyebabnya itu adalah dari putus cinta Iya, gitu ya. Oke. awal mulanya putus cinta, terus depresi berat karena kerjaan. Tapi Tuhan pulihkan segala macam. Ternyata kok, ternyata ini itu dah masalahnya. Setelah dipulihkan Iya. dulu tapi ya. Nah, aku menarik nih dari ceritanya Miracle ya. Tapi kan sekarang kita semua udah lebih melek ke psikiater, lebih melek ke psikolog daripada zaman dulu kan. Karena kalau ke zaman dulu orang malu kan ke sana kalau zaman dulu ya. Dianggap enggak ya. Iya, Iya, dianggap tapi aneh, sekarang dianggap harus loh itu, sakit. Bu. Itu sekarang harus. Nah, itu. Cuma kalau orang yang ke sana, ini pendapatku ya, bukan pendapatku. Maksudnya kayak aku berpikirnya gini. Apakah kalau kita pergi ke sana berarti kita kurang iman? Kita tidak. Good question. Karena kan banyak orang yang ngomong, kalau misalkan orang depresi, banyak temennya tuh kadang ngomong, ya kamu kurang berdoa, Iya. kamu kurang berserah sama Tuhan. Iya. Oh, jiwa dajal gue guys mulai meronta-ronta gitu. Nah, tapi kan apa namanya, nggak memungkiri juga kan psikiater atau psikolog itu membantu. Tapi apakah kalau kita pergi ke sana itu sama dengan kita kurang iman? Aku Itu punya gimana menurut? Aku punya ini kok, punya pikiran gitu. Jadi Oh, dari tadi gak ada pikiran. enggak gitu teman-teman. Saya punya pikiran terlantas dari pertanyaan. biasa. Yang dipikirkan oleh Loh, tapi kamu ini kuliahnya psikolog tuh ya? Oh iya, saya kuliah psikologi ya. Nah, ini bisa tahu loh. Makanya dia duduk di situ sebagai narasumber kita. Kita kuliah psikolog kan? Ya udah sekalian gunakan keahlianmu. Ayo, Kon, dosenmu nonton ya. Pak, Bu, Maaf ya Pak tolong Joni, ya. Pak Joni, dosen, ya maaf ya, dosen PA saya. Nah, Pak Joni tolong, Pak Joni ini diperhatikan Pak Joni kalau salah. Libur panjang lah Pak, libur panjang. Jadi mulai lupa-lupa gitu. Jadi gini, aku punya pikiran, Tuhan itu kan bisa menjawab doa-doa kita lewat banyak-banyak hal gitu ya. Nah pas kalau aku pikirkan dari orang yang di posisi dia lagi kena burnout-nya gitu, dia pasti pingin lepas dari apa yang mengganggu pikirannya dia, apa yang menekan dia gitu. Nah menurutku pasti dia doa kayak yang tadi Koko bilang gitu, harus banyak doa dan lain-lain. Nah menurutku pas dia doa dan dia tiba-tiba dia kepikir untuk ke psikolog, menurutku itu bisa jadi salah satu arahan dari Tuhan. Memang Tuhan mau ngomong melalui psikolognya gitu, itu bisa jadi. Tapi memang nggak menentu semua orang yang ikut ke psikolog atau datang ke psikiater itu memang akan terpulihkan 100%. Oh, enggak, iya. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi kalau menurutku itu dibilang kurang iman, enggak sih ya. Sama kayak analogi yang tadi yang pertama, kalau orang datang ke psikolog dulu kan kayak dipikir enggak gitu. Kayak orang sakit jiwa atau gimana. Sekarang kan malah kayak Normal kayak, iya, normal, normal. Nah, menurutku itu malah mestinya begitu sih tuh. Oh ya, fun fact juga ya, tak potong ya. Kalau kalian teman-teman yang bingung takutnya mahal atau apa, itu di cover BPJS kok. Oh, lebih bagus lagi itu. Iya, malah. itu di cover BPJS sama pemerintah. Daripada gak kepake, mending kepake buat itu bisa. Jatuhnya lebih kepada gini, kesadaran diri seseorang Iya. ya. Jadi dia tahu nih, kayak kita sakit lah kasarannya. Kita sakit, kita pengen sembuh nih. Ya kita minum obat gitu ya. Kan, Gak iso gak Mar? contohnya maksudnya kesadaran dirinya untuk pergi ke sana. Dalam kondisi itu ya, dari posisiku, Oh iya, Ibu yang pernah ngalami. kita gak akan pernah mau menerima bahwa aku ini sakit jiwa. Mentalku sakit. Enggak kok, aku normal kok. Aku melawan. Ada defense-nya. Iya, ada defense. Oke. Itu mereka gak akan terima sampai ada orang sih ngomong kon pergi ke dokter.
kamu Ada sudah orang nggak sehat. lain. Iya, kamu sudah nggak sehat, terus sudah menyakiti diri atau menyakiti orang lain itu kelihatan kok. Iya. Itu kelihatan. Itu baru bisa. Iya betul. Sometimes kalau zaman sekarang itu lebih kepada ini kayak udah zamannya udah berubah gitu kan. Era digital juga semakin berkembang. Kita juga bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan mental. Sekarang Iya. banyak pelatihan, banyak orang Banyak memberikan influencer edukasi juga. gitu kan. Iya. Akhirnya memunculkan satu kesadaran diri bahwa kalau aku seperti ini, it's okay. Datang ke ini. Sekarang di HSM sendiri kita punya konseling kok. Punya Iya, konselor betul. juga. Artinya ya enggak apa-apa. Kita butuh kok. Di saat kita stres itu kita butuh orang untuk kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Aku pun secara pribadi gitu ya, kalau aku ini aku butuh. Misalnya aku punya kakak rohani, ya aku akan menceritakan gitu. And it's okay, it's fine. Kalau kita merasa diri kita lemah, it's okay. Berarti gitu itu kan. bukan kurang iman ya kamu? Bukan. Itu lebih kepada Kurang bagaimana duit. kalau kebersihan itu mahal ya. Gitu. Lebih pada kepada bagaimana kita menyadari diri kita sendiri bahwa kita pun juga punya kelemahan gitu Oke, kan. oke. Ya kadang mungkin kita rasa capek gitu. Mungkin ada orang yang bisa kita percaya yang untuk kita bisa berbagi seperti itu. Itu mengurangi. Kalau aku secara pribadi ya, aku merasa bahwa itu bisa mengurangi emosiku. Contoh emosiku ketika aku menghadapi stres karena kerjaan atau hal-hal lain yang aku alami, dengan aku berbagi ke orang lain dan dia mau mendengarkan, ya bagiku itu sangat membantu sekali kok. Ya, itu sih kalau menurut Aldi juga bukannya nggak beriman Betul, ya, betul, tapi betul. ya membantu lah gitu. Tapi kita berdoa pun juga membantu. Kita berserah kepada Tuhan. Betul, betul. Dalam komunitas saling mendoakan, Yes, saling ini yes. juga itu membantu. Karena kalau pengalamannya Aldi ya, dulu waktu SMP Ya. SMP kelas 1 tahun 2002. Udah lahir belum? Belum. 3 tahun setelahnya baru saya lahir, teman-teman. Masih muda lah. Bocil banget ya berarti ya. Saya masih muda, teman-teman. Gila. Ya Gen Z banget nih. 2005 berarti. Iya, 2005 harus breakdance aku Isan. 2005 aku masuk SMA. Jadi aku masuk SMP kelas 1 tahun 2002. Itu umur 12 tahun, aku dari Bali. Asalnya dari Bali kan. Aku sorry. Aku SMP pindah ke Malang, Iya. Waing. Dan aku masuk asrama. Wow. Oh, Ya, oke. itu aku yang minta. Aku minta sama papa mamaku, aku nggak mau sekolah di Bali, aku pingin jalan-jalan, pingin sekolah di sana. Tapi karena masih kecil, nggak dikasih ngekos. Iya, iya. Karena takutnya terlalu bebas, akhirnya aku masuk asrama. Di asrama, 3 bulan pertama aku stres banget. Stres banget karena jauh dari orang tua kan, Oh, iya. masih SMP lagi. Terus teman-teman baru semua. Tahu nggak? Tahu lah kalau kita masih SMP di asrama, SMP kelas 1 ketemu kakak kelas SMP kelas 2, SMP kelas 3. Pasti Dibully. ya anggapannya seperti itu lah. Dulu kan nggak ngomong bully ya, tapi Iya. tapi ya memang karena aku kelas 3 pun juga ngebully kelas 1 ya. Kan cuma Sama aja. mainan Pak, ngono. Iya, Sama alasannya aja. ya, alasannya, Nggak, sama alasannya. aja. gitu. Buat kalian-kalian tukang bully. Ingatkan ya buat kalian tukang bully, harga sekian mahal, Bos. Tapi aku juga waktu itu kan masih nggak ngerti apa ngelawan ya tapi akhirnya setelah beberapa bulan ya CS-an juga sama anak kelas tiga gitu. Tapi kan awal-awal masih environment baru, masih pengalaman baru itu kan buat stres ya. Maksudnya aku Betul. stres. Aku dari Bali itu bertiga, yang 3 asrama, akhirnya 1 orang temanku pulang nggak kuat. Nggak kuat. Balik. Nah, itu sampai mamaku pernah datang nginep seminggu atau 2 minggu buat nemenin. Nginepnya kuat. tapi di asrama yang cewek, di asrama cewek. Oh, oke. Buat nemenin 2 minggu doang. Aku akhirnya memutuskan tetap, temanku memutuskan pulang. Gitu. Oke. Dan salah satu yang menguatkan aku, waktu itu kalau asrama itu ada jam malam, ada jam doa malam setiap jam 7 malam kan. Karena sekolah Katolik setiap hari itu pasti ada doa malam. Setelah makan malam, doa, habis itu baru balik ke asrama belajar, lanjut belajar lagi. Nah, kadang selesai makan, aku lari duluan ke kapel, doa. Jadi duduk sendiri di sana, doa, nangis-nangis. Sambil habis selesai doa, lega. Wah. Murid teladan Tenang. memang iki. Bukan, mungkin Sampai speechless loh deh. Sampai dia nggak- Generasi mungkin lain gini, banyak karena, kayak gitu. Iya, betul. Beda generasi. karena aku mungkin berterima kasih sama mamaku ya. Mamaku dari kecil, dari aku kecil tuh dia sudah aktif di Karismatika Denpasar. Oke. Ya, sering jadi dulu namanya bukan WL dulu namanya. Aku lupa. Jadi WL segala macam. Aku sering diajak PD-nya. Cuma Iya. aku nggak
dulu ngeliat mamaku kok aktif banget ya. Aku jadi anak kok begini. Apa namanya? Nggak bakal lah. Aku berpikir aku nanti gede nggak bakal lah kayak mamaku. Ternyata mirip juga. Oh, tapi itu jarang loh Kak Mar. Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Iya, karena aku ngerasa kayak gitu kan. Terus, Iya. terus apa namanya? Dari kecil ikut sekolah minggu. Oke. Dari situ dipupuk, mungkin ya, diajarin tentang apa Katolik ya. Sehingga waktu SMP sedih, larinya ke gereja. Wow. Harus kemana ya? Gak ngerti, aku lari aja ke sana. Setelah doa, nangis, tenang. Nah itu, jadi Setuju loh. tenang. Ya. Kelas 7 aku udah sunat kan. Saya gak mungkin kepikiran ngono Dan sih. itu tenang. Aku nggak tahu soalnya waktu itu kan nggak ngerti penyakit mental, ya kan nggak ngerti psikolog, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kalau sedih larinya ke apa namanya ke gereja doa. Habis itu tenang, merasa tenang. Ya udah, paling aku bisa 3 hari sekali. Kalau pas benar-benar lagi sedih ya. Iya. Setelah 3 bulan, wah, Sudah mulai. iya udah betah. Mentalnya udah disuruh balik ke terbiasa Bali ya. nggak mau. tidak terbiasa. Sudah liberal, mama. Aku kapital ngono. Tapi kalau dulu memang rata-rata kalau anak-anak yang merantau ya, itu pasti akan dimasukkan asrama gitu kan. Aku juga ngalami tinggal di asrama gitu waktu SMA. Stres gak Mar? Ya karena mungkin sudah terbiasa. Kalau di sana kan didikannya keras gitu kan ya. Jadi ya udah keras dalam arti yang baik ya untuk mendidik anak gitu kan. Jadi masuk di asrama perempuan gitu kan, sekolahnya nggak jauh, dekat 2 menit nyampe sekolah. Tapi aku tinggal di asrama ya, suster itu kan aturannya lebih gila lagi gitu kan. Bangun jam 4 harus mandi, belum mandi Air dingin. jam 5 kita ke gereja misa pagi. Ya, kalau Bawa di situ misa tiap pagi. kalau Aldi itu tiap Rabu Jumat misa paginya. Wah, ini setiap hari kita. Rabu Jumat itu bangunnya jam 5, misa, pulang makan langsung sekolah. Boleh keturun ya apa? Pasti bangunin. Pasti bangun. Pura-pura tidur. Nah, ya, pasti dibangunin. Tinggal di asrama tuh lucu. Kalau tinggal di asrama tuh lucu. Aku punya pengalaman seru nih. Punya pengalamannya adalah ini susah ya. Dibangunin jam 4. Nah, namanya anak asrama ya. Kadang kalau belajar ujian besok gitu kan, belajarnya sampai malam. Kita kan maksimal jam 10 udah dimatiin Jam 10, semua. betul. Jam 10 tuh sudah dimatikan semua. Jadi hidup di lampunya. asrama teratur, ada Betul. jam-jamnya. Tapi itu belum ada HP ya? Belum. Nah, Kita Aku ada, HP, tapi aku disita. sudah ada, Yang tapi HP-nya diambil. titit itu tapi. Nokia. Aku masih ingat SMP tuh HP ku Nokia 6600. Nah, yang bagus gitu. Ayo Mar, berapa lagi Nokia berapa lagi? Di asrama gue dulu kita benar-benar nggak boleh bawa punya HP, tapi nggak boleh. Dipakai. Ya, nggak- Tidak boleh HP-nya dipakai. dikumpulin. Terus Dikumpulin. dibuat apa Kak Mar? Buat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu baru Nyawa dikasih. tikus. Kalau aku Sabtu Minggu dikasih. Kita cuma Oke. boleh gini menggunain telepon asrama. Betul. Dan lucunya lagi kalau telepon asrama itu cuman bisa kita terima, nggak bisa telepon keluar. Betul. Di tempatku sama. otakku langsung bisnis kamu tau gak sih? HP ini semua disita, digadain, dapat duit itu. Jadi ada kotak, ya. Jadi ada kotak telepon. Orang tua tuh harus telepon dulu ke satpamnya sana, satpam nyambungin ke telepon asrama. Bunyi, ada yang ngangkat. Oh, mau ngomong sama ini. Oke, kita panggil pakai pengeras suara. Panggilan untuk ini ada telepon dari mamanya. Aku Saya bilang. gak mau Pak. Iya. Terus kalau ada yang kayak gitu, Kenapa? satpamnya yang bilang. Oh, enggak, satpamnya tuh Tanahnya gak mau Bu. Iya. Gak pulang adik. enggak lah, kamu kira. Gak pulang deh. Apa sih Kamu mau? jangan pulang ke Bali anak. Enggak, aku tuh sampai hafal. Jam segini mamanya siapa telepon. Jam segini mamanya siapa telepon. Aku sampai Oh, hafal. berarti satpam sing capek. Tapi Iya, satpam yang capek. sekarang aja kita boleh ngakak-ngakak kayak waktu cerita pengalaman kita di asrama. Tapi dulu ya memang nggak mudah Memang, gitu iya, untuk betul, dijalani nggak dengan mudah. aturan yang segitu ketatnya Iya, gitu ya. betul. Makan aja diatur sampai pada kita telat bangun ya. Kan capek gitu kan anak-anak harus belajar sampai ini ya. Pernah waktu susternya itu jalan nih, susternya udah teng bunyi lonceng gitu ya. Dari barak sana ujung sampai ke bawah gitu ya. Semua udah duduk nih di atas kasur kayak gini. Seperti orang sedang berdoa pagi ketika bangun gitu. Padahal enggak tidur. Suster. Ini orangnya. Ini orangnya suster. Di Surabaya ya. Di Nah, Surabaya. gimana aku itu suka tuh beberapa anak ya. Karena suster ini udah hafal namanya, suster udah hafal ya. Anak-anak kayak gimana ya. Dia putar 2 kali udah nggak pakai ngomong. Dia ke kamar mandi, pakai bawa gayung, di dalamnya isi air tinggal biur. Oh, air suci bos. Beneran nggak? Bener. Jadi kasurnya itu basah. Basah. Terus kita paginya oke jemur. Ya, memang Kayak asrama gitu, tuh seru. ini mental kita bener-bener diuji. Ya, aku enggak sampai disiram-siram sih, dibangunin doang. Sampai gitu kalau Soalnya aku di susteran sini ya. asrama. Aku- Ya. Luar biasa, tapi aku bersyukur loh. Dulu dikasih orang tua aku tinggal asrama karena itu yang akhirnya membuat aku gini. Ya. Ketika aku jauh pun
aku tahu ada firman Tuhan yang sudah ditaburkan selama aku tinggal di asrama. Iki wis. Kayak salah Jo, kita ini duduk sini. Orang-orang kurang beriman itu duduk sini. Tinggal di asrama tuh asik. Ya asik. Kalau kita karena gini, ketika kita flashback lagi bahwa semuanya itu ternyata baik, tapi ketika kita di kondisi dan usia seperti itu sungguh tidak nyaman ketika kita jalani. Kita Pernah burnout nggak Mar? pernah pengen berontak, pengen ini, kenapa sih kok aturannya banyak banget. Kalau kita udah Bisa. kalau kita udah Aku melebihi dari jamnya, Opung suster ini. Loh pertama kita Gak nyaman pasti. Aku datang pertama ya gak seneng. Di rumah dulu di Bali bebas, tiba-tiba bangun ada jamnya, makan ada ada jamnya, tidur ada jamnya, istirahat ada jamnya, semua. Belajar, gereja, Yes, kapel, semuanya diatur. semua makan pagi, makan siang, makan malam, semua ada jam-jamnya. Aku sama Omel, yes Madina lah frater ngono deh. Tapi lama-lama kita nggak ngafalin jamnya, gerak sendiri. betul. Wes, Oh, jadi habit ya? Jadi habit. Oke. Oh berarti itu yang mau Jadi habit. Mau diterapkan sama diterapkan sekolah Katolik. ya. Makanya memang sekolah Katolik memang kan agak keras ya kalau kita diketahui. Kedisiplinannya. Kayak disiplin, lebih Kedisiplinan. lebih bukan keras gitu, tapi lebih disiplin. Disiplin. Mengajarkan kita untuk disiplin. Jadi aku sangat bersyukur sih waktu itu tinggal di asrama, karena itu yang aku selalu ketika aku pulang pasti aku mampir ke asramaku hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih gitu ya, karena sudah mengizinkan aku, sudah mendidik aku selama 3 tahun tinggal di asrama. Dan ketika aku keluar, apa yang pernah ditaburkan waktu aku tinggal di asrama itu bisa aku tuai gitu loh. Jadi kayak firman Tuhan yang mungkin kadang Jojo bilang, aduh kok Aldi bilang kok aku bisa seperti mamaku sekarang ya? Ya karena mungkin dulu firman Didikannya Tuhan, seperti iya itu. firman Tuhan yang dia dapat. Karena kita sudah tahu firman Tuhan tuh nggak akan berlalu dengan sia-sia gitu kan. iya, Kapan waktunya dia tumbuh ya itu tergantung Tuhan yang mengerjakan gitu. Makanya berarti kan tadi itu benar untuk misalkan didikan ya. Betul. Didikan itu ngaruh. Benar-benar. Nah kayak kita salah gitu. Ya aku untungnya juga. aku sekolah minggu apa Nggak jelas juga. sekarang ya dulu. Iya, iya. Tak pikir ya nggak ada efeknya gitu. Tapi sekarang tak pikir-pikir, oh, ya lumayan ada efeknya. Iya. Gitu. Mungkin gara-gara itu ya. Betul, Tapi betul. biasanya kalau aku kayak gitu kalau jauh dari orang tua. Kalau misalkan SMP kan jauh. SMA itu aku balik lagi ke Bali. Bebas, los. Mungkin karena tinggal bareng ya. Betul, Begitu betul, betul. kuliah ke Jakarta, ke Gading Serpong waktu itu, ya kita buat komunitas doa. Woi, Gitu. memang murid teladan. Loh yang waktu Murid itu teladan. karena waktu itu di kampusnya kampus baru dan gak ada, ya kita di rumah itu waktu bulan Rosario ya doa Rosario berberapa Wow, iya. gitu. Ini apa ya, kamu, no? PD-nya tuh sekedarnya aja nyanyi yang ngawur bola yang penting Iya, doa. iya. Tapi itu yang membuat jadi tenang. Iya, gitu loh. Untungnya sih larinya ke situ. Tapi ya, untungnya larinya ke situ. Tapi waktu ya, makanya. pengalamanku, waktu aku sakit itu Kak Mar, aku malah menyalahkan Tuhan loh. Oh, Jadi kayak, gimana tuh? lek kamu ada, kamu mungkin ini kejadian seperti ini. Lek aku sudah berdoa dan gak mau jawab, berarti kamu gak ada. Aku sampai di titik itu. Di titik seperti itu, kayak menyalahkan Tuhan lah. Kenapa kok aku di posisi seperti Iya. ini sih gitu. Nah, terus kan. gimana caranya kamu bisa Iya. Balikin. putar balik? Ikut yang men teman-teman. Ini komunitas juga ya. Percayalah ya. Dari sponsor ya. Nah, tapi aku nggak bohong ya. Tapi aku sudah aku ikut yang men itu karena juga dari Ellen juga. Jadi ada temanku Ellen sama satu lagi itu namanya Kania. Dia yang mengajarkan wes ikut yang men Mir. Mereka nggak tahu loh masalahku. Mereka nggak tahu aku stres segala macam. Tahu-tahu mereka mengirimkan malaikat Tuhan mungkin bisa ngasih aku apa? Untung Broadcast. Broadcast Melalui iya, teman-temannya. Iya, terus habis itu aku Ya, tanya-tanya Tuhan toh, pakai. ano acara apa gini. Lah emangnya apa sih iki? Terus habis gitu Aaron ngomong, "Ayo malah aku HSM gini. Apa HSM iku?" Gini. Dan aku dulu mungkin memang juga kan kurang karismatik toh. Sudah kurang karismatik, kurang iman, kurang berdoa, tidak pernah berdoa. Heeh. Uang. Fokusnya masih Fokusnya ke situ. masih ke dunia. Jadi ternyata Ellen waktu itu ngajak segala macam, oke kok menyenangkan. Terus gitu, ternyata selnya di rumah sepan saya. Tidak bisa kabur, sobat. Tapi itu sangat membantu. Bisa aja, Sobat. Dan tadi membahas kayak misalkan butuh kita untuk dalam satu komunitas, butuh cerita. Itu di selling kita ya kan sering toh. Jadi kayak kita kan Sharing. selalu dibuka dari sharing, selalu dibuka dengan syukur. Itu sangat membantu sih. Iya. Membantu. Jadi sebenarnya syukur ya, mungkin ini ya. Aku dulu awal-awal waktu join komunitas ASM ini ya, kan diajarin gitu, ayo bersyukur gitu ya. Karena kita nggak ngerti ya, karena aku mungkin dari ajarannya yang agak sedikit ini, ya wes lah jalani hidup bersyukur biasa. Tapi ketika di sini ada formatnya seperti itu,
bersyukur opo, mikir gitu ya, mikir kayaknya lama banget. Tapi semua itu butuh proses gitu ya. Pada akhirnya, oh iya ya. Ternyata dengan kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas masalah yang kita alami, sebenarnya itu membantu kita itu menjernihkan pikiran kita. Betul. Benar-benar. Menjernihkan hati kita juga gitu kan. Mungkin Jo mungkin punya pengalaman itu gimana? Saya ini tahun lalu tuh punya masalah yang keluar gini. Aku punya masalah. Keluar dalam atau keluar luar? Bukan. Jadi aku punya masalah yang masalah itu bukan dari aku. Oh, dari datangnya. Jadi eksternal. impact dari orang lain. Oke. Dan itu benar-benar bikin nggak sampai burnout ya. Berarti Aku nggak tahu aku orang lain burnout yang juga. berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Iya benar, kayak gitu. Jadi bukan berdampak dari kena dampak dari orang lain. Itu kemana-mana gitu. Jadi waktu itu di tahun 24. Jadi aku nih sama kayak Ko Aldi. Dari kecil diikutin papa mama ke PD mana, sekolah minggu mana, gitu-gitu. Tahun 23 itu aku ikut YSF HSM. Umur 18 berarti ya? Ya, lupa aku 17 atau 18 gitu. Itu aktif sampai akhir tahun. Nah, di tahun 24 sampai akhir tahun itu aku sangat bolong-bolong. Udah fokus ke kuliah, panitia banyak. Nah, di tahun 25 persis kemarin ini, di bulan Maret apa April, ya itu masalah itu keluar. Nah, dan aku memang waktu itu untungnya pelarianku itu juga ke HSM waktu itu. Tepaan waktu itu ada satu camp internalnya youth HSM, aku itu dan itu membuat aku sampai sekarang belum pernah bolong DG ataupun sel. Wow. Woi, Benar-benar belum pernah. kalau korsel-korsel berikutnya ya di single foto Aja langsung ke bukan. timur ya. Puji Tuhan, luar biasa. Tadi kan Kak Mar nyebutin masalah bersyukur. Iya, ya. iya. Jadi itu masalah aja baru selesai seminggu yang lalu kan. Padahal itu startnya setahun berarti ya? Iya, hampir setahun. Wow. 9 bulan harus lahir berarti. Bener. Makanya kelar masalahnya kan. Oh, Dan iya, iya. pas selesai semua masalah. Berarti tadi yang dipikirkan itu ternyata benar. Berarti kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab, kamu yang Kamu bertanggung kayak jawab. DJ ini lah. Ya, saya bilang jawab teman-teman. Saya bilang jawab. Atas masalah yang DJ ada. siapa kamu ya? Soalnya ya, dia paling kecil di sini. Saya nggak kabur dari masalah. Oke lanjut. Gimana. Meskipun masalah itu belum selesai ya. Iya. Marco. Dengan ikut komunitas, aku tuh belajar bersyukur dan tenang gitu. Iya. Tenang ini memang benar. Meskipun masalah itu belum selesai, Iya. cuma Tuhan itu membantu kita lewat pendapatku gitu ya, disclaimer gitu. Jadi aku ini ditenangkan. Soalnya menurutku kalau aku nggak tenang selama 9 bulan itu, akan ada, aku yakin ada possibility aku bisa sampai burnout, depresi. Soalnya itu bener-bener masalah yang krusial banget. Nggak bisa kita bisa Bener. kontrol. Aku nggak bisa ngontrol, aku mau nyelesain ini ya bingung gitu. Karena aku harus ngajak bener-bener orang-orang yang bahkan tidak memberikan dampak masalah itu ke aku. Wow. Dokter gitu. Oh nggak sampai dokter. Cuma memang prosesnya itu Prosesnya luar cukup- biasa. cukup panjang. Iya, gitu. Nah itu, jadi aku sampai belajar bersyukur, terus benar-benar belajar bersyukur ini sampai sedetail kayak mungkin aku pernah ini ya. Jadi ada satu momen aku seharian capek, terus malam-malam mendadak diajak ke satu bentuk pelayanan gitu. Aku harus pusing kayak aduh, aku ini belum makan dan lain-lain. Ternyata di pelayanan tersebut ada konsumsinya. Bahkan sekedar kayak gitu aja aku sampai berterima kasih itu loh gitu ke Tuhan gitu. Jadi menurutku ya benar sih yang Kak Mar sampaikan tadi masalah bersyukur itu gitu. Jadi itu penting lah. Betul. Jadi ya itu kembali lagi segala sesuatu itu ke pikiran kita kan yang kontrol sebenarnya itu kan. Jadi ketika kita bisa mengontrol pikiran kita untuk belajar untuk bersyukur dengan keadaan yang tidak ada apapun, ya pasti hati kita pun juga mau tidak mau akan mengikuti. Pikiran tenang, hati pun tenang. Seperti itu. Yang penting pelariannya tepat. Ya kalau seandainya pengen pikirannya tenang ketika menghadapi stres dan lain sebagainya, pelariannya ke Yang negatif. yang sementara gitu kan. Duniawi. Iya, itu jatuhnya pun juga sementara misalnya. Gitu loh, Jo. Tapi kadang menambah masalah juga loh. Bisa jadi Bisa ada jadi. possibility ya, Takutnya. gitu kan. Takutnya gitu malah. Iya. Satu belum lahir, mau lahirin satu lagi, Jo. Apa? Ya tapi ya untungnya kalau aku sih untung ikut sel ini ya. Aku kadang selalu berusaha kalau misalkan memang bisa nge-sell pasti nge-sell. Iya, Karena pengalaman tahun 2024 kemarin kayaknya. Waktu itu aku datang sel, terus ada salah satu orang lagi sharing syukur ya. Iya, Tapi dia tidak menceritakan tentang Kebaikan Tuhan. Iya, dia tidak cerita bersyukur, berarti. tapi dia cerita tentang masalahnya dia. Dia cerita hampir 100% tuh ya, 90% masalah, bersyukurnya paling cuma 10% di akhir. Dan menurutku itu masalahnya berat. Gitu. Karena dia habis ditipu apa segala macam, mau ceritanya panjang gitu. Oke.
Pulang-pulang, istriku ngomong sampai rumah. Untung tadi kita ikut sel. Kenapa? Aku merasa dikuatkan. Ternyata masalah kita tuh nggak ada Iya. seperberapanya dari masalahnya dia. Betul. Setelah dia mendengar itu dia jadi tenang. Lebih kuat gitu. Ya, dia lebih kuat. Makanya dia selalu berusaha, ya wes, makanya kita selalu coba kita ikut sel. Iya, Karena kita mendengarkan cerita orang lain, orang dengar lain. sharing Betul, orang lain, Iya. dengar syukurnya mereka, dengar susahnya mereka. Iya. Kita tuh merasa dikuatkan gitu. Iya, betul. Dia aja yang masalahnya jauh lebih besar bisa. Masa Apalagi kita kita. enggak. Iya. Pikiran jahatku keluar bisa. Cuman dari aku ya, Iya. pendapatku itu juga bisa saling menguatkan. Tapi kok bisa jadi pacuan nggak sih? Harusnya. Ya dua-dua, tergantung kita melihatnya dari Iya, sisi benar, yang setuju. mana ya. Sudut pandang mana Sudut kita pandang melihatnya. POV mana. Kalau kita meletakkan POV kita yang seperti itu, ya jatuhnya seperti itu. Itu kalau aku juga. Oke. Mungkin kalau Miracle bisa jadi pacuan dia, wah aku harus. sampai jangan Iya. sampai gitu. Iya. Kita kan belajar, Usaha, apalagi kalau betul. ditipu kan Iso. dia pasti cerita kan gimana ditipunya, Iya, apa segala macam, ini kita bisa belajar. Kita belajar juga Kita belajar bagaimana dari untuk pengalaman mencegah, orang. betul. Nah. Tapi dengan kita syukuran di sharing ya, Iya, lebih tepatnya sharing kita sharing iman perjalanan kita selama sepekan itu, kita semakin melihat bahwa ternyata dunia kita itu tidak sekecil yang kita pikirkan dan bayangkan. Betul. Masih ada orang lain di sana yang ternyata struggle-nya lebih berat daripada Betul. kita. Jadi di situ yang membuat ya satu POV baru gitu kan, Iya. satu ungkapan syukur baru gitu. Ya kita belajar bersyukur lagi, lebih bersyukur lagi ya. Ternyata ada orang lain mungkin. Ada orang lain lebih parah. Aku nggak pernah mengalami sampai di fasenya miracle Miracle. seperti tadi ya, sampai ke titik yang se-ekstrim itu aku belum pernah ngalami. Tapi dari sharingnya dia bisa dipulihkan dan kita tahu bagaimana perjuangannya dia benar yang dia kata-kata sampai dia tangan kayak gini. Ya kita bisa melihat itu waktu dia Sudah honoraris Kak Man. Iya, sampai ke sisi yang seperti itu memang Luar luar biasa. Tapi ketika melihat dia bisa sampai di titik seperti sekarang ini, puji Tuhan gitu kan, bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Iya. Karena enggak mudah juga gitu. Iya. Iya. Dengar sharing-sharing orang itu kita ikut-ikut acara kayak gini, ikut DG, Iya, ya iya, dengerin firman. Kita kan kalau bisa kenapa kita harus selalu ikut DG? Karena kita nggak tahu kita kenanya firman itu kapan. Iya. Itu yang ketawa-ketawa itu DG ya. Iya kan? Karena Iya. mungkin kita minggu ini nggak kena nih. Betul. Minggu depan ngapain DG, orang firmannya biasa aja. Tiba-tiba Iya, minggu depan ternyata yang pembawa firmannya nggak terlalu kita suka tapi bisa kena kan Iya, gitu. Pernah aku punya pengalaman juga yang menguatkan ya. Itu gara-gara dengar cerita Miracle tadi. Kamu menganggap kan Tuhan itu di mana? Doamu nggak dijawab-jawab kan? Waktu di Bali ya, aku SEPEK itu pas tahun 2020 kayaknya, COVID. Jadi saat COVID. online. Terus ada satu pembicara SEPEK itu dia sharing Sampai itu apa ya? sekolah Sekolah evangelisasi. evangelisasi Oke. pribadi. SEP ya? Ya SEP. Oh, SEP. Tapi oke. SEPX ini yang eksklusif, Bang. Aku nggak ngerti lah. Oh, Pokoknya ono ada gitu. member ngono. Nggak ngerti ya sampai eksklusif itu gimana. Pokoknya oke. aku nggak ngerti lah. Pokoknya namanya SEPX gitu. Terus ada salah satu pembicara, dia itu sharing. Aku sampai nangis dengernya karena waktu itu kan aku baru punya baby kan. 2020 tuh Kenneth baru umur 1. Iya. Dia sharing. Dia itu married sama istrinya, punya anak tuh lama. Terus akhirnya dia punya anak cuma 1. Tiba-tiba waktu anaknya umur 17 tahun, naik motor kecelakaan meninggal. Oh, Tuhan. Wow. Terus apa namanya? Ya dia sedih, tapi gimana ya? Dia tuh ditanyain sama yang lain, nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau aku jadi dia mungkin sudah marah-marah ya. Iya, Kenapa kok harus aku yang mengalami hal seperti ini gitu? Anak satu-satunya umur 17 tahun meninggal. Tapi dia ngomong, yang menguatkan tuh dia ngomong gini, aku yakin anakku itu masuk surga. Wow. Karena dia bilang anaknya dia tuh baik segala macam. Aku bersyukur anakku, bukan bersyukur, gimana aku ngomongnya salah ya. Pokoknya dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tuh malah bukan bahagia. Lebih Gimana aku mempercayakan dan berserah bahwa segala Iya. sesuatu terjadi atas izinnya Tuhan. Mungkin seperti ngomongnya? Mungkin itu. seperti itu. Dan dia yakin anaknya dia tuh nggak hilang. Dia tahu anaknya dia itu ada di Kemana? mana. Yes, gitu. iya. Oke. Paham banget. Dan dia tuh sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Maksudku imannya dia tuh Luar biasa. kuat banget. Aku denger sharing itu nangis aku. Dan malah lebih aktif ya biasanya orang kayak gitu. Iya, Iya, jadi iya. aktif. Dan dia terus menceritakan itu loh. Dan Kebaikan Tuhan. Dan aku nggak mikir ya, dia sharing itu tuh. Kalau aku mau sharing kayak gitu lagi mungkin sedih ya. Iya, Nggak tahu ya. Dan paham. aku denger aja, Kebawa lagi ininya. aku denger aja tuh nangis loh. Iya, Bayangin kalau anakku tiba-tiba dipanggil Tuhan.
Tapi sebenarnya itu yang susah itu turn back ya. Iya. Jadi dari kehilangan itu dia pasti ada something kayak stres juga, tapi turn back itu sing Iya. keren Ada sih. prosesnya, ada prosesnya. prosesnya. Jadi OVT apa segala macam itu bisa terjadi pada saat itu ya. Siapa sih yang siap Oke. Betul. ya menerima hal yang tidak mengenakan gitu? Kita kan nggak bisa memprediksi apapun yang terjadi dalam hidup kita sedetik ke depan gitu kan. Otomatis kita pun juga tidak mempersiapkan secara mental ya. Oke. Kalau seandainya dia, aku percaya bahwa orang ini yang sharing pasti imannya itu sudah sangat luar biasa bersama Tuhan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, mungkin dia sedih, ya pastilah. Pasti sedih. Pasti Dia sedih, pasti mungkin dia bergumul juga dalam hati. Kok ini bisa terjadi gitu tuh. Cuman responnya dia itu benar gitu loh. Cara bagaimana dia merespon, cuma mungkin dia menenangkan diri dan segala macamnya itu, turn point-nya dia itu yang membuat dia bisa mengatakan demikian. Karena aku juga pernah ngalami ketika aku di fase sangat pelayanan awal-awal. Itu benar-benar aku jadi WL awal-awal itu, Tuhan pakai secara luar biasa, tapi 2 tahun kemudian, 2 tahun, 1,5 tahun lah. Itu masa-masa aktifnya aku pelayanan, papaku nggak ada. Oke. Wah, itu udah mudah itu. Hmm. Udah aku baru habis liburan, Natal, Tahun Baru gitu kan. Kita rekreasi bareng. Wah, setelah aku kembali 10 hari dari pulang kampung gitu kan, dapat kabar papaku nggak ada. Wah, Doors. pasti. Ketika aku disampaikan hari pertama gitu kan, hari Rabu gitu ya. Rabu papa masuk UGD. Masih ingat hari ini tuh? Hari aku masih ingat banget gitu. Rabu papa masuk UGD, Kamis aku cari pesawat udah nggak ada. Terus Kamis aku disampaikan bahwa papa udah masuk ICU gitu kan. And then Jumatnya itu aku dapat pesawat. Aku dapat pesawatnya hari Jumat jam 6 pagi. Wow. Itu udah mudah. Nggak mudahnya gini, ketika itu aku posisinya sudah naik pesawat, aku transit di Bali itu ya, and then di saat di Bali itu aku baru turun pesawat, baru masuk ke ruang nunggu, baru landing masuk ke ruang tunggu, baru buka WA, terus ada kerabatku yang WA Kalau sudah nggak ada. turut berduka. Turut. Wah, kamu lagi sendiri pada saat itu ya, kamu lagi sendiri, terus kamu mendapat satu informasi yang kayak gitu. Stresnya nggak? Wah, udah, aku jujur ya. Langsung pesawatnya mau setir di kamar. Buka pintu. Aku yang setir. Pada saat itu jujur ya, itu tuh tidak mudah. Aku bilang, aku nangis di situ. Aku nangis di ruang tunggu itu. Aku nangis. Aku udah nggak peduli dengan siapapun di sekitar situ. Aku nangis, mataku buang kan. Ya aku nangis. Aku bilang, kenapa? Sampai aku pulang tiba di sana, aku nangis sepanjang perjalanan. Tapi Tuhan itu baik. Baiknya tuh gini. Mungkin Tuhan tahu aku tuh sangat sedih gitu ya. Sehingga ketika aku perjalanan menuju ke daerahku, ke tempatku gitu kan. Harus dari Bali menuju ke Flores waktu itu ya. Di samping kiriku itu nggak ada orang. Jadi Tuhan mengizinkan aku sendiri, biarkan aku menangis sendiri, duduk di dekat dengan jendela gitu kan, biar aku tuh bisa meluapkan semua perasaanku. Dan itu perjalanannya lumayan ya, dari Bali lama. itu 2 jam gitu ya. Wah, itu rasanya tuh aku tuh nuangis loh kerjanya itu sampai turun landing gitu. Aku pikir aku kuat loh, karena aku udah pelayanan waktu itu. Aku pikir aku bakal kuat gini ya. Tapi setelah aku ketemu peti, lihat papaku terbaring di situ, wah nggak kuat ternyata. Nyerocos lagi. Nangis. Terus aku bilang sama Tuhan, kenapa? Kok bapakku ada di sini? Wah, aku jujur. Pada saat itu aku harus mengakui. Aku bilang sama Tuhan kayak gitu. Kenapa Tuhan? Bapakku ada di sini. Nah, ketika aku ngomong kayak gitu ke Tuhan, Tuhan ngasih satu firman yang sampai saat ini aku pegang di dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi orang yang dipanggil menurut yaitu. Pada saat itu firman dikeluarkan, mudah nggak aku terima? Enggak. Aku berdebat lagi sama Tuhan. Lah kok Tuhan, kenapa sih Tuhan kok firman ini? Kalau Tuhan bilang rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, apa-apaku ada di peti mati. Pada saat itu aku sempat kayak, kenapa harus ini? Coba dikasih firman yang lain gitu loh Tuhan, jangan kasih yang ini gitu Kan nggak kan. mungkin firmannya dia akan dibangkitkan hari ketiga kamar. Bisa juga, betul bener juga gitu kan. Makin bahagia. Tapi iya betul kan, langsung bahagia gitu kan saya itu. Nah, pada saat itu seperti itu, jadi aku bilang, kenapa sih Tuhan kok ini terjadi gitu ya? Jujur, apa yang sudah aku lakukan, firman Tuhan atau apapun, aku sempat kayak gitu, aku di Oke. posisi seperti itu. Tapi puji Tuhannya adalah, sekali lagi aku bersyukur ya, bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia berlalu. Jadi ketika walaupun aku ngedumel sama Tuhan kayak gitu, dalam waktu yang nggak terlalu lama juga Tuhan mengubah kembali mindsetku bahwa aku punya rancangan. Tapi pada saat itu aku nggak ngerti maksudnya Tuhan, jujur.
bergejolak lah sebagai anak dan segala macam. Kita kehilangan itu bergejolak gitu. Tapi setelah melewati sekarang sudah 10 tahun ya papaku nggak ada gitu ya, aku baru mengerti maksud dari firman Tuhan itu. Bahwa segala sesuatu bahkan keadaan yang tidak enak sekalipun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh nggak pernah dibiarkan sampai jatuh tergeletak seperti itu. Tuhan tuh selalu punya maksud baik di balik segala kejadian. Tapi ya kita pun juga harus siap diproses. Kadang mungkin kita mengalami kejenuhan, kelelahan. Tapi ketika kita sudah tahu kemana arah larinya kita, ya itu yang akan membantu. Kayaknya kita datang ke komunitas. Waktu itu ketika aku kembali ke Surabaya, aku bersyukur banget dengan teman-teman selku. Hari pertama, hari Senin, aku baru tiba paginya, malamnya itu aku tetap ke sel. Walaupun aku harus berdamai dengan bunyi ambulans. Setiap kali dengar bunyi ambulans, aku harus berhenti dan menangis. Dan bisa sampai 4 kali. Jadi aku nyampe tempat sel itu dengan mata yang bengkak, dengan mata. Jadi harus berdamai dengan suara ambulans. Karena itu akan mengingatkan peristiwa yang tidak mengenakan gitu. Tapi ya satu hal lagi aku percaya bahwa ketika kita mau diproses sama Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya sedikit kesehatan mental kita itu juga akan kena gitu kan ya. Diuji betul. Tapi itu semua untuk membentuk kita sih. Karakternya kita, semakin berserah sama Tuhan dan lain sebagainya. Kayak Miracle tadi ya. Miracle itu pun juga biar bisa sampai menjadi host. Iya, aku sampai detik ini pun juga ya. untung ada sharing ini aku jadi baru tahu. Iya, Dan menguatkan juga. Betul. Ada turning point-nya. Cuman ya Kak Maria, itu buat teman-teman semua ya. Apalagi yang kita komunitas, itu kelihatan banget. Jadi ini pesan aja kayak teman-teman harus perhatikan teman baik kalian sebenarnya sih. Betul. Kalau misalkan teman baik kalian sudah, kok orang ini berubah ya? Jangan dijauhi guys. Jangan dijauhi. Oh hari ini berubah ini. Oh ini salah ini. Betul. Dan akhirnya deh sendirian. Terasa. Ya itu tadi. Oh itu gak ada jalan. Gak ada jalan. Jadi kayak gak ada sing nguatno, gak ada sing mendoakan. Iya. Akhirnya entah dia mau belok mana kan ya ngerti. Iya betul. Tapi itu gunanya komunitas ya sebenarnya ya. Kadang kan kita tahu bahwa di komunitas mungkin Jojo juga ngalami ya, di youth kan juga anak-anak masih usia muda gitu kan, punya keunikan. Setiap kita itu unik gitu loh, punya background yang berbeda-beda. Kalau kita sering dengar bahwa kayak kita komunitas tuh seperti rumah sakit itu ya, yang mendatangkan orang-orang yang sakit untuk disembuhkan. Pasti punya, setiap teman-teman kita ada yang unik-unik, termasuk diri kita juga unik sebenarnya gitu loh. Iya, mungkin Jojo punya pengalaman tentang bagaimana pengalaman dengan anak youth Gen Z sekarang. Strawberry katanya Kak. Strawberry gitu ya. Gen strawberry. Gen strawberry ya. Di jus kecut. Terus diperes ancur. Tapi dilihat menarik. Ini kamu mau bantah atau kamu mau ya kan? Ya udah, terima aja. Sebenarnya gini sih. Kalau di youth lingkunganku gitu loh ya. Anak-anak ini sehat-sehat. Physically ya. Secara fisik. Cuma mental ini gini, mungkin karena perkembangan generasi juga ya. Jadi karena kalau dulu mungkin nggak ada HP, jadi orang larinya ke Tuhan atau ada teman yang hadir secara fisik ke dia. Nah sekarang ini kan zamannya banyak gitu. Bahkan nggak usah ketemu orang, baca lirik lagu aja bisa mental sendiri itu Kak Mar. Sampai segitunya. Iya, terus bisa lari ke, mungkin kalau yang canggih AI kali ya. Tapi aku belum pernah dengar ada lingkungan youth curhatnya ke AI sih. ChatGPT ya, gitu. Cuma kemarin ujian semester terakhirku itu memang kita meneliti hal itu dan itu ada. Aku udah lupa sih persenannya berapa gitu di Indonesia. Padahal AI kan berkembangnya belum sepesat itu gitu. Itu aja ada. Dan apalagi AI habis gini akan semakin canggih gitu ya. Iya, benar. Akan ada kemungkinan juga mereka ini bisa replace manusianya ini gitu. Betul. Ya aku ininya sih, mungkin pendapatku dari keinstanannya generasiku ini yang generasi ini kan anggap aja semua instan. ada gitu loh kok. Ya. Era digital ini semakin berkembang pesat. Jadi betul. mungkin chance-nya kita ini di situ gitu. Jadi walaupun tetap berkomunitas, kita tetap harus bijak ya menggunakan hal-hal itu. Terus ya jangan dianggap remeh juga lah komunitas ini. Betul. Komunitas ini ya kalau aku pribadi gitu ya, aku sangat bersyukur dulu diikutin terus ke komunitas. Meskipun aku masih kecil, aku punya pemikiran kayak, aduh aku harus Sabtu bangun pagi, jam 9 ke PD. Itu
sebelum COVID sampai tengah mau lulus COVID sampai gitu terus. Covid-nya lulus gak tuh? Sorry, maksudnya selesai COVID. Salah gitu. COVID sarjana habis gini. Sudah 4 tahun berarti ya. Jadi apa ya? Ikut ini sharingku aja. Pokoknya ikut berkomunitas itu emang diberikan mindset yang bukan benar ya. Ya mungkin benar ya. Aku nggak ngerti membahasakannya gimana gitu. Kayak dari yang mungkin awalnya kurang bisa bersyukur itu bisa diubah jadi lebih bisa bersyukur. Mindset-nya. Ya kayak gitu-gitu. Cara pola pikirnya itu jadi beda teman-teman. Kalau kita memang hidup di komunitas. Komunitas Tapi apa? apa? Harus jelas itu ya. Komunitas gaming yang main terus guys. Ya di komunitas kepercayaan masing-masing lah. Iya. Soalnya kan memang dasarnya kita kan dari Bible ya. Betul. Kata Matthew kemarin kan basic instruction before leaving earth. Jadi memang basicnya kita kan untuk ada contohnya lah. Ada baik, benar, enggak, salah itu apa. Gak kerasa loh ini sudah 1 jam kayaknya. Oh iya? Kita Padahal- ngobrol gini lumayan ya. Iya. Kamar kira-kira konklusinya apa Kamar? Tapi aku ya, Ya sebelum itu ya gimana? ada. Kita kayak berikutnya Konten, harus ya. mengundang Iya. orang-orang eksorsis deh. Karena di luar sana masih ada orang yang nggak bisa membedakan orang itu kerasukan atau orang itu gila. Ya kita nanti coba cari. Itu seru itu kayaknya. Kita coba Jadi cari ya. mungkin lanjutannya ya, Part 2. part 2. Iya. Apakah aku gila atau apakah aku kerasukan? Ya, judulnya yang ngehook teman-teman. Kayak gitu. Judulnya kayak gitu biar banyak. Ya Gen Z selalu ngomong ngehuk. Iya, iya. Akhirnya nanti kita cari ya. Beda-beda jawaban ya. Jadi Kak Mar, Jadi Ya gimana kira-kira konklusi ya Kamar? mentang-mentang saya cewek sendiri jadi Iya, betul. apa kita suruh Jojo? Waduh. langsung begini aku setelah ini mental health dulu gimana gitu kan. Habis ini healing nih, habis ini healing. Disclaimer sama Oh iya, sekarang Koreman healing. dulu nih Iya, sebagai pembimbing youth. Habis ini healing. Izin ya Koreman ya. Aku Lanjutkan di- sama Kak Mar. disuruh Gen Z ngomong sekarang kan, izin, ya. izin. Izin gitu ya kan. Izin. Lapor ketua. Silakan Kak. Oke, tapi ini seru sih. Aku rasa bahwa mungkin masih banyak yang kita bahas tentang kesehatan mental. Tapi bahwa kesehatan mental itu kondisi di mana kesejahteraan pikiran kita itu juga sangat berpengaruh gitu kan, secara psikologi, sosial juga gitu. Nah, dan kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu bisa terkena semua. kepada siapa aja, nggak terkena usia atau orang yang sangat kuat secara rohani dan lain Ataupun secara sebagainya. finansial juga. Betul, ya semua siapa saja bisa kena gitu kan, nggak membeda-bedakan tingkat sosial dan lain sebagainya gitu. Tapi satu hal yang harus kita imani adalah bahwa kita ini punya Tuhan tuh yang luar biasa gitu. Ya. Kalau tadi kesehatan mental itu bisa berdampak pada pikiran, di firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran kita harus diperbaharui senantiasa di dalam Kristus, sesuai pikiran Kristus. Makanya kita tadi belajar untuk bisa bersyukur. Makanya kita bisa belajar, oh aku kalau mau berteman aku harus tahu teman mana yang tepat, yang baik untuk mentalku juga. Berarti Seperti update terus itu. ya, Kak Mar, ya? Betul. Jadi mendekatlah kepada Tuhan, jalin relasi yang intim sama Tuhan. Seperti Santa Katarina mengatakan gini. Santa Katarina juga pujangga gereja gitu kan. Sangat bagus kata-katanya adalah Tuhan itu adalah pribadi atau orang yang tergila-gila cintanya akan manusia. Bucin. Oke. Ini kayak pernah dibahas ya kita ya? Bayangin. Kita pernah bahas ini ya Kak Mar ya? Saya lupa ya. Pokoknya bayangin ya, kita memposisikan diri kita ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan kita digila-gilai banget. Oh, jangan lupa nonton di seriesnya kok Romo Koko. Oh, oke ada ya. tentang itu. Tuhan Bucin. Oh, tuh. boleh itu di Itu sama Ko Aldi ya? Ya. Linknya di sini ya. betul nanti dikasih linknya. Kalau nggak di pojok sana, pojok sini. Aku lupa. Ya, sini ya. Pojok-pojok pokoknya. Iya. Itu bayangkan ketika kita mendapatkan satu orang yang cintanya gila banget sama kita. Enak Kak Mar. Iya, pasti kita nggak akan mencari cinta yang lain lagi kan. Iya. Misalnya mungkin lari ke drugs, mungkin larinya ke alkohol, ke hal-hal yang salah seperti itu rokok dan lain sebagainya, yang kemungkinan cuma sesaat. Gitu kan. Tapi ketika kita tahu siapa yang mencintai kita dengan luar biasa, ketika kita penuh dengan cintanya, wah, ketika masalah apapun pasti kita akan lari ke orang tersebut gitu. Karena kita merasa dicintai seperti itu. Jadi nggak salah juga kalau kita berkonsultasi dengan orang lain. Iya. Ya Tuhan Benar. mungkin bisa pakai mereka gitu. Iya, Mungkin betul. Jojo nanti setelah lulus dia jadi psikolog gitu. Betul. Ya Tuhan juga. Dia nanti jadi Amin psikolog ya. sambil nyelipin. Nomornya di bawah sini ya teman-teman ya. Dia sambil nyelipin ayat ya nanti. Iya, iya. Editor Iya, tampilin iya. di sini tulisannya Iya. bukan nomor saya tapi tidak akan menjadi psikolog.
Kayaknya enggak sih. Saya belum tentu, cuma tahu diarahkan nanti. Iya kan? gitu kan. Menjadi Ya, kita lihat seorang nanti lah ya. Iya. Tapi saya belum terpanggil teman-teman. didoakan berarti. Ya nanti dia jadi psikolog ngeluarin ayat ya sambil gini. Menjadi psikolog yang dipakai dan memuliakan Tuhan. Seperti nggak salah juga sih. Itu sih ya. Seru juga ya kita nongkrong berempat ini ya. Yoi. Ya. Dari Bisa asli. diulang kayaknya. Boleh Bisa. lah. Bisa diulang ya guys Tolong ya. ya, rekaman Ya, ya. kita berempat ya nanti ya. Oke. Pokoknya jangan lupa untuk berkomunitas ya teman-teman ya. Betul. Karena di Amsal 27 ayat 17, Ngafal dia. Sebelum kesini. besi ngafal menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. dia. Wih. Kita harus menajamkan satu sama lain Betul, melalui apa? betul. Komunitas. Komunitas. Jangan lupa datang DG, Fanny, teman-temanku semua. Jangan lupa nge-sell juga. Ya para youth, ya Iya. udahlah. Benar. Ya, setahu Apalagi gue lah. generasi sekarang Setahu ya. gue. Iya. Oke, para youth Jangan generasi. lupa yang diupdate itu bukan cuma HP-nya teman-teman, tapi imannya. Imannya, wih. Luar biasa. Oke. Oke, sampai Oke. jumpa ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di-subscribe ya. Ya, guys, jangan lupa di-subscribe. subscribe, follow. Ini masih komen, teman-teman. like. Kita Berdebu teman-teman. Tolong teman-teman dibantu walaupun kita berempat ini tolong view-nya lebih tinggi daripada Romo Koko, oke ya? Oke. Ada Bisa ya. ada jamu Editor atau tolong, ada editor minum-minum di hooknya sini. yang ngawur editor. Hooknya yang ngawur editor ya. Nanti diting sama mereka. Ada jamu, ting jamu. Ya. Ada apa ting ini? Gitu. Baterai juga boleh loh ya Bapak Ibu ya. Ini lele tidak ada baterainya. Ya. Hari ini jamnya nggak dinyalain ya, nggak jalan, makanya nggak tahu nih sudah berapa jam ya. Oke. Oke teman-teman. Oke, Oke, wes. sampai ketemu Sampai di ketemu. podcast berikutnya. Dadah.